Silakan. Setelah itu kita doa bersama, baru kita makan. Insyaallah. Demikian bisa saya sampaikan kepada Bapak Haji Hidayat Tumun Sinan. Falyatafadhal maskur. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Semoga pada malam ini kita terus diberikan nikmat sehat, afiat dalam berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita dapat mengisi tahun 2025 yang akan datang dengan baik, dengan penuh keimanan dan ketakwaan yang meningkat. Salat dan salam semoga tercurah kepada Rasulullah kita besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua selalu dalam kekuatan terus memperbaiki keimanan, dan pada akhirnya takwa kita kepada Allah akan senantiasa meningkat. Hadirin sekalian yang saya hormati, pada malam ini berbarengan dengan malam pertama bulan Rajab yang di dalamnya terdapat peristiwa Isra dan Mi'raj, bulan yang penuh dengan kekuatan tauhid, dan pada gilirannya ciri takwa kepada Allah adalah menerima perintah sholat dan menjalankan sholat, dan itu bulannya di bulan Rajab ini. Ada yang bertanya, kenapa kita menyelenggarakan acara malam tahun baru Masehi ini? Bukankah kita sebagai masyarakat Muslim mempunyai bulan Hijriah, tahun Hijriah yang diawali dengan 1 Muharram? Saya kira tidak perlu menjadi perdebatan kita sekalian, karena baik tahun Masehi maupun tahun Hijriah pada kenyataannya digunakan. Perbedaan selisih waktu antara tahun Hijriah dengan tahun Masehi itu yang penting kita pahami. Toh kenyataannya yang kita tunggu bukan 1 Rabiul Awal, tetapi 1 Maret, 1 April, 1 Mei, Juni, dan seterusnya. Karena pada saat itu bagi yang masih jadi pegawai dapat gaji, bagi yang pensiun dapat pensiun gitu. Yang sudah tidak ada kegiatan, semoga Allah memberikan jalan yang baik bagi mereka yang berkecukupan, untuk ingat bahwa di dalamnya ada bagian yang harus dinikmati oleh orang-orang. Tapi tentu saja kita tidak berharap menjadi bagian yang oleh kasih sayang orang dengan cara seperti itu. Tapi yang terbaik buat kita adalah bagaimana memberikan keikhlasan. Dengan keikhlasan kita memberikan infak, yang termasuk buat masjid ini, karena memang masjid ini masih belum selesai. Ustaz Soleh, Ketua DKM, menyatakan alhamdulillah lantai 1 aman. Masih butuh perjuangan, dan perjuangan itu tentu saja adalah kerja keras kita bersama. Malam ini dalam rangka baik itu menghadapi tahun Masehi,
1 Januari maupun bulan Rajab 1 Rajab sama saja artinya buat kita. Tetapi paling tidak pada saat kapanpun kita hadir di muka bumi, lebih-lebih di masjid sebagai tempat sujud kita kepada Allah, sebagai bentuk ketakwaan kita kepada Allah, pengakuan kita kepada Allah, hakul yakin bahwa aktivitas kita di muka bumi ini dalam cermatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi keyakinan yang paling baik pada diri kita adalah apapun sejauh mana memandang Allah ada di dalamnya, menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kesanggupan bernapas kita tentu juga atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum masuk kepada tausiah ini, bahasanya tausiah ini, saya ingin sedikit menyampaikan sebuah impian, sebuah mimpi. Apa mimpinya? Mimpi jalan-jalan ke surga. Bapak-bapak mau ke surga? Ibu mau ke surga? Kalau mau duluan silakan. Tetapi paling tidak mari kita bermimpi dulu. Mimpinya itu jalan-jalan ke surga. Mudah-mudahan bisa menjadi renungan buat kita. Aku bermimpi suatu hari aku pergi ke surga dan satu malaikat menemaniku serta menunjukkan keadaan di surga. Kami berjalan memasuki suatu ruang kerja yang penuh dengan para malaikat. Malaikat yang mengantar berhenti di depan ruang kerja pertama dan berkata, "Ini adalah seksi penerimaan. Di sini semua permintaan yang ditujukan kepada Allah diterima." Aku melihat-lihat sekeliling tempat ini dan aku dapat tempat ini begitu sibuk dengan begitu banyak malaikat yang memilah-milah seluruh permohonan yang tertulis pada kertas dari segenap manusia dari seluruh belahan bumi, termasuk doa terakhir kita setelah sholat isya. Kemudian aku dan malaikatku berjalan lagi melalui koridor yang panjang. Lalu sampailah kami pada sebuah ruang kerja yang penuh. Malaikatku berkata, "Ini adalah seksi pengepakan dan pengiriman. Di sini kemuliaan dan rahmat yang diminta manusia diproses dan dikirim ke manusia-manusia yang masih hidup yang memintanya." Aku perhatikan lagi betapa sibuknya ruang kerja ini. Ada malaikat yang bekerja begitu keras karena ada begitu banyaknya permintaan yang dimintakan sedang dipaketkan untuk dikirimkan ke bumi. Kami melanjutkan perjalanan lagi hingga sampai pada ujung terjauh koridor panjang tersebut dan berhenti pada sebuah pintu ruang kerja yang sangat kecil, yang sangat mengejutkan aku. Hanya ada satu malaikat yang duduk di sana, hampir tidak ada melakukan kegiatan apapun. Malaikat menyatakan ini adalah seksi penerimaan pernyataan terima kasih. Kata malaikat itu dengan pelan sambil tersenyum marah. Bagaimana ini, kataku? Mengapa di sini hampir tidak ada pekerjaan? Tanya kepada malaikat pendamping. Menyedihkan, malaikatku menghela nafas. Setelah manusia menerima rahmat Allah yang mereka minta, sangat sedikit manusia yang mengirimkan pernyataan terima kasih. Aku bertanya, bagaimana manusia menyatakan terima kasih atas rahmat Allah? Malaikat menjawab, sederhana sekali.
berkata Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Allah. Lalu rahmat apa saja yang perlu kita syukuri? Tanyaku. Malaikat menjawab, jika engkau mempunyai makanan di lemari es, pakaian yang menutupi tubuhmu, atap di atas kepalamu, tempat untuk tidur, maka engkau lebih kaya dari 75% penduduk bumi ini. Jika engkau masih memiliki uang di bank, di kartu ATM, di dompetmu, dan bahkan uang receh, maka engkau berada di antara 8% kesejahteraan bumi. Dan jika engkau mendapatkan pesan ini di media sosial atau di komputermu, engkau adalah bagian dari 2% di dunia yang memiliki kesempatan ini. Juga jika engkau bangun dari pagi dengan lebih banyak kesehatan daripada kesakitan, engkau lebih dirahmati daripada banyak orang, dari begitu banyak orang di bumi ini yang tidak dapat bertahan hidup hingga akhirnya. Jika engkau tidak pernah mengalami ketakutan dalam membela kebenaran, dalam perang, dalam kesepian, kesengsaraan, penyiksaan, atau kelaparan yang amat sangat, maka engkau lebih beruntung dari 700 juta orang penduduk bumi ini. Jika engkau dapat menghadiri masjid, bersilaturahmi, bersujud, dan berjuang memampukannya, atau pertemuan religius sejenis ini tanpa ada ketakutan akan penyerangan, penangkapan, penyiksaan, atau bahkan kematian, maka engkau lebih dirahmati dari 3 miliar orang di muka bumi ini. Jika orang tuamu masih ada, masih hidup, dan masih dalam ikatan pernikahan, maka engkau termasuk orang-orang yang sangat jarang. Jika engkau dapat menegakkan kepala dan tersenyum, maka engkau bukanlah seperti orang kebanyakan. Engkau unik dibandingkan semua mereka yang berada dalam keraguan dan keputusasaan. Jika engkau dapat membaca pesan ini, maka engkau menerima rahmat ganda, yaitu bahwa seseorang yang menyampaikan pesan ini padamu berpikir bahwa engkau orang yang istimewa baginya, dan bahwa engkau lebih dirahmati dari 2 juta orang di bumi ini yang bahkan tidak dapat membaca sama sekali. Nikmatilah hari-harimu, hitunglah rahmat yang telah Allah anugerahkan kepadamu. Dan jika engkau berkenan, sampaikan pesan ini ke semua teman-teman untuk mengingatkan mereka betapa dirahmatinya kita semua. Allah berfirman dalam surat Ibrahim ayat 7, wa ta'adzana rabbukum la in syakartum lazidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan memakmurkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambah nikmat kepadamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Ditujukan kepada departemen pernyataan terima kasih. Terima kasih Allah. Terima kasih ya Allah atas anugerah-Mu berupa kemampuan untuk menerjemahkan dan membagi pesan ini dan memberikan aku begitu banyak teman-teman yang istimewa untuk saling. Itulah kalimat-kalimat yang menurut saya adanya tepat di akhir tahun menuju tahun baru, membuka lembaran. Tapi pesan yang paling utama di dalam renungan tadi, betapa cara Allah mengantarkan kita untuk menyadari pentingnya terus berjuang karena Allah, untuk mendapatkan ridha Allah, dan tentu saja mendapatkan tempat yang baik di akhirat kelak. Hadirin sekalian, maka saya menganggap paling tidak buat saya pribadi, pesan
pesan yang paling utama untuk diri kita, diri saya. Kalimat yang sangat populer dan bahkan sudah menjadi bagian bukan hanya formal tetapi informal bahkan. Kalimat ini senantiasa selalu kita dengar dalam setiap acara, terlebih ketika khutbah Jumat. Karena ajakan ini menjadi rukun dalam khutbah Jumat, yaitu bagaimana kita bertakwa, meningkatkan takwa kita kepada Allah dalam arti yang sederhana. Takutlah kepada Allah, jalankan segala apa yang diperintahnya, dan tentu saja jauhi segala apa yang dilarangnya. Jadi takwa adalah sebuah kata atau mungkin kalimat yang penting untuk kita coba sadari apakah benar takwa yang sudah kita miliki ini memiliki arti yang baik. Ada ahli tafsir namanya Imam Busairi. Beliau mengatakan ada 4 karakter kalimat takwa ini. Walaupun yang mungkin ahli, beliau sebagai ahli, walaupun menurut saya nanti itu bisa menjadi perdebatan, namanya juga ilmu tafsir. Tapi menurut saya ini mempunyai nuansa yang baik untuk kita bisa pahami dengan baik. Takwa itu terdiri dari ta, au, wa, waw yang hidup, sehingga dimaknai wa, ada waw, ada akhir kata dari waw itu wa jadi wa, takwa. Nah, Imam Busairi menjelaskan 4 karakter ini rupanya menjadi bagian penting untuk kita pahami, dan itu menjadi bagian yang perlu kita renungkan di setiap waktu, lebih khusus barangkali ketika kita mengagendakan acara silaturahmi malam ini. Pertama, tak. Apa itu tak? Artinya itu tawaddu. Tawaddu ini secara ya itu punya arti sederhana atau tawaddu artinya rendah hati. Rendah hati itu menunjukkan diri siapapun di depan kita, apalagi Allah, siapapun manusia di depan kita adalah orang yang setara dengan Allah. Apapun aktivitas kita dengan setiap orang pasti karena izin Allah, termasuk hadirnya kita pada malam ini. Ini karena izin Allah yang telah melapangkan kita semua menuju sholat isya berjamaah. Apalagi hadisnya sudah jelas, ada nilai yang sangat tinggi pada saat kita mampu menjalankan sholat berjamaah. Al-Quran dalam surat Luqman ayat 18 menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wala tusahhir haddaka lin-nas wala tamshi fil ardi marahan innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Janganlah memalingkan wajahmu dari manusia, karena ketika kita memalingkan wajah dari orang-orang yang kita lihat, itu bisa dimaknai sebagai sebuah bentuk kesombongan. Apalagi sesama muslim. Hakul muslim al muslim fa idza laqitahu fasallim alaihi, maka ucapkanlah salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malas karena kepanjangan assalamualaikum, tetapi itu sunnah. Tetapi yang terbaik tentu saja salam yang lengkap, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena itu bukan hanya sekedar bagaimana kita menerima sesama muslim,
tapi juga itu jadi doa. Jadi ketika kita memalingkan wajah, nah itu bisa jadi karena sombong atau karena lupa, kita menjadi sombong. Dan janganlah berjalan diiringi dengan angkuh. Ya, Al-Quran tegas banget ya. Apalagi tidak pernah senyum, apalagi wajah seperti saya. Istri saya aja nggak mengatakan kalau saya cakep. Karena istri saya nggak pernah bilang saya cakep. Tapi istri saya ditinggalkan nggak boleh. Jadi biasakanlah ajakannya untuk ini hal-hal sederhana, tapi Allah mengingatkan betul dalam Quran. Artinya pesan ini pesan serius. Karena implikasi ketika kita berjalan dengan kesombongan, angkuh di muka bumi ini, Allah akhiri ayat ini. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi sangat membanggakan diri. Perkara membanggakan diri kadang-kadang mungkin bisa jadi tanpa sadar selesai sholat, alhamdulillah telah selesai sholat. Mudah-mudahan kalimat itu ikhlas, bukan karena ingin didengar tetangga, apalagi didengar mertua. Jadi membanggakan diri menjadi tidak penting karena ini dilarang. Pasrahkan saja semua hal yang telah kita lakukan dalam posisi amal baik yang telah dipesankan itu akan menjadi catatan baik oleh Allah, dan yang penting mendapatkan ridhonya. Itu yang paling penting. Kebalikan tawadhu itu adalah takabur, sombong, bahkan mungkin arogan. Nah, Indonesia tahun 2024 ini adalah waktunya di mana orang banyak arogannya. Apa arogansi? Rasanya ada akhlak. Saya masih ingat betul karena saya dididik, walaupun namanya Laku Konsina, tapi budaya saya adalah budaya yang hidup di daerah Sunda. Jadi kalau ada orang Sunda, saya berani ngadu bagaimana cara kita berbicara sesama teman, sama orang tua yang lebih tua, sama orang tua sendiri, sama orang tua yang lain. Itu sama. Terdidik dengan kebiasaan budaya Sunda, adat. Tahun ini rasanya tahun-tahun yang mulai merasakan. Kalau kemarin pemilu disebut paling brutal, ini pemilu yang menurut saya karena orang begitu bebas bicara tanpa khawatir bahwa itu keliru dari sisi adat, dari sisi adat. Padahal Al-Quran sudah memberikan contoh kepada kita siapa Fir'aun. Al-Quran menjelaskan kepada kita kesombongan Fir'aun terhadap orang Yahudi di zaman itu, bukan orang Israel, orang Yahudi di zaman itu, yang dipimpin oleh Nabi Musa. Fir'aun tidak pernah mengakui apa yang diajarkan oleh Nabi Musa dengan segala mukjizat yang telah ditunjukkannya. Tetap dia merasa diri harus aku karena dialah Tuhannya di bumi Mesir. Kita mengetahui azab yang diterima oleh Fir'aun itu adalah mati diombang-ambing oleh laut lepas. Dan yang menarik dari tafsir yang saya pernah baca, ada dua malaikat yang sengaja menjaga Fir'aun itu untuk tidak, sebab bisa jadi dia akan mengucap seperti diungkapkan dalam Al-Quran, dia berteriak bahwa dia mengakui Tuhannya Musa, bukan mengakui Allah, tapi mengakui Tuhannya Musa.
menyatakan syahadat, mengakui kebesaran Allah, dijaga oleh dua malaikat supaya mulutnya tidak mengucapkan itu. Kan bisa jadi dalam keadaan terdesak buat kita, apapun dalam titik nol yang paling dalam, justru kita kadang-kadang mulai sadar setelah kita dalam kondisi yang sangat tertekan, dalam keadaan ingat itu sudah manusia. Situasi itu dijawab oleh malaikat supaya tidak muncul dari mulutnya ini ucapan-ucapan pengakuan atas kebesaran, sehingga akhirnya dia harus mati dalam kesulitan. Itu di zaman yang barangkali tahunnya Masehi pun belum ketemu. Dan di jalan yang sudah di dalam tahun yang sudah masih seperti sekarang, kita pun menemukan berbagai tokoh-tokoh dunia yang di dunia modern sekarang yang hebat-hebat itu. Contoh Adolf Hitler, Mussolini, bahkan di tetangga kita Ferdinand Marcos di Filipina, itu yang mati dalam kesengsaraan. Karena apa? Karena kesombongan. Saya hanya tidak bisa mengatakan apakah Pak Harto mengalami hal yang sama. So, meninggalnya Pak Harto dalam kondisi yang baik. Tetapi tokoh-tokoh dunia yang memiliki kesombongan itu, menunjukkan kesombongan itu, meninggal dalam kesengsaraan. Contoh lain dalam Al-Quran juga disebutkan tentang Qarun. Qarun yang memiliki kekayaan yang begitu banyak, tapi Allah dilupakan. Atas kondisi ini Allah memberikan azab, menenggelamkan Qarun dan seluruh harta kekayaannya ke dalam perut. Saya tidak tahu tempatnya, kayaknya harta karun bisa dicari. Untuk itu menjadi tidak pantas buat kita, sekecil apapun kehebatan yang kita miliki, apalagi merasa besar, tidak pantas kita untuk takabur dan sombong atas segala kebaikan yang telah Allah berikan buat kita dan kita nikmati. Apalagi lupa. Kadang-kadang memang sering lupa harta yang menunggu, merasa ini adalah hasil usahanya, diyakini karena usahanya. Ini persoalan. Yang kedua, kok tadi awal, sekarang kok. Karena artinya sederhana. Rasulullah SAW bersabda, silakan kamu makan, silakan kamu minum, silakan kamu berpakaian, bahkan kamu silakan berinfak dan bersedekah. Tidak boleh berlebih-lebihan. Jadi ada kalimat yang menegaskan tidak boleh berlebih-lebihan. Tidak boleh bermewah-mewah. Berlebih-lebihan bukan berarti tidak boleh banyak, tetapi banyaknya infak sedekah itu tetap menjadi bagian cerita yang tidak bisa kita hindari. Itu dimaknai menjadi manusia. Tidak boleh berlebihan, dimaksudkan untuk mendapatkan pengaruh. Kalau tidak boleh bermewah-mewahan, tentu saja kemewahan itu dilarang. Sebuah sifat tindakan dengan penuh sekaligus sebagai jalan untuk bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan perjalanan kita 12 bulan yang lalu, dari awal 2024 dan akhir 2024 sekarang ini, menjadi mengantarkan kita memiliki sifat qanaah. Amin. Yang selalu atas itu menjadi tidak lagi bagian yang ada dalamnya. Sifat qanaah seseorang melihat sesuatu mana yang lebih baik yang harus dia tiru. Tidak puas atas pencapaiannya bukan seberapa banyak kekayaan yang diperoleh, tapi seberapa banyak manfaat yang telah dikeluarkan dari kekayaannya. Dan tentu saja tidak diharapkan itu yang tidak bersyukur karena Allah menjadikannya.
Allah berfirman dalam Al-A'raf 31, Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul muslimin. Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaian yang bagus pada setiap memasuki masjid. Jadi dianjurkan datang ke masjid dengan pakaian yang bagus. Pilihlah yang terbaik. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Jadi, qanaah mengandung makna bagaimana kita tidak memaksakan sesuatu yang berlebihan, karena itu temannya syaitan. Yang ketiga, kata yang ketiga, wow. Karakter yang ketiga, artinya itu war itu terpelihara dari Allah. Manusia yang baik di mata Allah, dirinya pasti dijaga oleh Allah atas perbuatan haram dan bahkan sunnah. Dia senantiasa waspada atas apa yang diraihnya, diperolehnya itu benar-benar karena izin Allah atas hak yang telah Allah berikan atau bukan. Dia akan selalu bertanya, apakah yang diambilnya itu benar-benar berada dalam koridor kewajiban yang telah Allah tetapkan atau tidak, hak yang telah Allah berikan atau tidak. Sebab kadang-kadang kita sering terjerumus pada sesuatu yang kadang-kadang tidak kita sadari. Apa yang tidak kita sadari? Kita hanya bermohon semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar memberikan sesuatu itu bagi siapapun yang menerimanya, lalu kemudian sampailah ke tempat ini, ke masjid ini, maka di masjid ini sudah sampai di masjid ini tentu saja benar-benar karena hak yang Allah berikan, termasuk sholatnya kita di masjid ini. Benar-benar Allah berikan haknya itu kepada kita sekali. Sebab kadang-kadang hal kecil tidak terduga, sesuatu yang kita peroleh itu mungkin dari sesuatu yang lupa kita lakukan. Ada hak orang yang tidak pernah kita ingat. Karena sesungguhnya ketika kita memakan hak orang, resikonya Allah yang memberikan azab kepada kita sekalian, baik di muka bumi ini maupun nanti di akhirat. Untuk itu, pelajaran sholat duha yang sering mungkin dilakukan setiap pagi, ada doa yang menurut saya ini menjadi bagian yang perlu kita renungkan dan itu menjadi jalan yang baik. Paling tidak salah satu doanya, Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma in kana rizki fis samai wa anzil. Ya Allah, jika rezekimu masih di atas langit, turunkanlah. Wa in kana fil ardi fakhrij, dan jika masih ada di dalam bumi, keluarkanlah. Wa in kana mu'assaran fayasir, jika masih jauh, dekatkan. Jika suka, mudahkanlah. Jika haram, sucikanlah. Jika masih jauh, dekatkanlah. Berkat waktu duha, keagungan, keindahan, kekuatan, dan kekuasaan-Mu, limpahkanlah pada kami segala yang telah Engkau limpahkan kepada hamba-hamba-Mu yang soleh. Orang soleh adalah orang-orang yang dengan segala kekuasaan Allah berikan padanya. Orang soleh bukan berarti orang miskin. Orang soleh juga bukan berarti tidak kaya. Orang soleh boleh kaya dan bahkan harus kaya, karena kemudian kesolehannya itu justru dari kekayaan. Itulah yang barangkali perlu kita renungkan. Doa ini pahami dengan baik dan yakini. Nah, ini persoalan yakin ini kadang-kadang kita merasa sudah berdoa,
ketika kita berucap doa yang kita maksudkan, sudah cukup kalau kita menunggu apa yang Allah berikan. Yang keempat, tapi sebenarnya menurut saya ini dalam bahasa Arab itu disebutnya ainul yakin. Kenapa ainul yakin? Ainul yakin memang harus berasal dari yakin. Yakin itu adalah tindakan manusia dengan penuh akal, memastikan apa yang dia peroleh itu karena kemampuannya. Akal mengantarkan kita bisa minum karena kita punya tangan, punya tenaga. Titik di sini. Yakin kekuasaan Allah yang telah kita terima, telah kita manfaatkan. Tapi kalau hanya saja sampai yakin, kita akan lupa atas kewajiban syukur kita. Maka dari itu, yakin harus dikuatkan dengan ainul yakin. Kenapa ainul yakin? Inilah bentuk sikap manusia yang menggunakan nurul ilmu, cahaya ilmu. Allah dalam Al-Quran memberikan penjelasan betapa pentingnya kekuatan akal karena ilmu yang harus dikembangkannya, harus dibukanya, atau juga disebutkan dengan ainul basir, cahaya. Jadi dalam kitab Al-Hikam, Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari disebutkan yakin itu hanya sekedar cahaya akal, bukan cahaya. Maka ainul yakin mengantarkan keyakinan yang dimaksud karena akal yang telah diberikan oleh Allah. Keleluasaan memanfaatkan akal diberikan kepada manusia dan karenanya dia sadar ini karena cahaya ilmu yang pada gilirannya mengakui kebesaran Allah, dan itu menjadi hakul yakin. Hakul yakin adalah bentuk sebuah tindakan manusia dari puncak keyakinan yang paling tinggi dalam batin manusia, yaitu meyakini adanya Allah di muka bumi, menyadari bahwa kita tidak pernah terbebas dari pandangan Allah, dari catatan-catatan yang Allah akan lakukan buat setiap manusia. Jadi hakul yakin disebut juga hakul basirah atau cahaya penakut. Sejauh mata memandang apapun yang ada di bumi ini tak lain hanya karena kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa kaya karena izin, kita bisa sehat karena izin, termasuk kita sakit pun itu karena izin Allah. Jangan pernah khawatir dengan sakit yang kita terima. Bersyukurlah, karena itu adalah cara Allah untuk mengurangi dosa-dosa kita yang akan dihisab nanti di akhirat. Sahabat Nabi itu pernah iri terhadap orang yang sakit. Karena apa? Karena pesan Nabi yang tadi dijelaskan. Sakitnya manusia adalah sebuah bentuk usaha Allah, izin Allah yang pada akhirnya akan mengurangi atau menghapuskan dosa-dosa yang dimilikinya. Tentu saja selain itu juga harus berkorban. Allah berfirman dalam As-Sa'a ayat 10, Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Wahai orang yang beriman, maukah kamu untuk aku tunjukkan suatu transaksi berdagang, berniaga dengan Allah yang menyelamatkan kamu dari azab-azab yang sangat pedih. Karena ketika kita tidak mampu berdagang dengan Allah, bertransaksi dengan Allah, maka azab sangat pedih. Tadi dalam surat Ibrahim sudah dijelaskan, jika kau kufur maka azab pedih banget. Kira-kira begitu. Nah untuk itu dalam ayat yang lain juga dijelaskan di dalam ayat 11 maksud saya, artinya cara apa
supaya kita bisa bertransaksi dengan Allah. Lakukan segala sesuatu itu yang Allah katakan, kamu beriman kepada Allah, kamu beriman kepada Rasul, dan berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwamu. Itulah yang lebih baik bagi kamu jika kamu mengetahui. Jadi kalimat jika kamu mengetahui tandanya orang hakul yakin atas cahaya ilmu, cahaya ilahi, di mana Allah menyoroti aktivitas kehidupan kita di muka bumi ini dengan cara berniaga dengan Allah itu atas bagaimana keyakinan kita atas kebesaran Allah yang mengantarkan aktivitas manusia selalu berjihad di jalan Allah, berinfak, bersedekah, melakukan sholat. Itu adalah cara-cara berniaga kita. Bukan berdagang dengan artinya transaksi Anda beli, saya dapat untung, modal kembali, bukan. Kebaikan yang Allah janjikan kepada manusia melebihi batas. Bahkan dalam salah satu hadis jelas, dalam Al-Quran juga dijelaskan, dalam sumber tafsir Quran dijelaskan, jika kebaikan yang Allah berikan kepada seluruh umat makhluk di muka bumi ini, maka seluruh jika itu menjadi penanya dan seluruh lautan, air lautan menjadi tintanya, maka tidak cukup untuk menuliskan betapa besarnya kekuasaan Allah atas kehidupan manusia di muka bumi. Untuk itu, maka jelas kita bisa mempunyai kesimpulan Allah sangat membuka seluas-luasnya bagi kita sekalian. Sebagai manusia untuk bisa kaya, apakah kaya harta, apakah kaya hati, apakah kaya silaturahmi, kaya apa? Tentu saja jika semua dijalankan iman Allah, maka tentu itu akan memperoleh menjadi nilai-nilai kebaikan. Dan untuk itulah mudah-mudahan itu akan menjadi pangkal modal berjihad di jalan Allah. Berjihad diartikan sebagai menjalankan segala perintah Allah. Dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bagaimana? Bukan harta kekayaan saja, jiwa dan raga Rasul telah korbankan untuk agama Allah. Maka konsep hakul yakin adalah puncak yang harus kita capai, bahwa manusia lemah dan tidak ada upaya selain pertolongan Allah. Maka pastikan Allah memberikan terus kesempatan kepada kita untuk memperoleh pertolongan, mengizinkan kita menjadi orang yang memperoleh pertolongan, tentu saja dengan tidak berhenti untuk selalu memohon, berdoa, karena sekaligus juga bersyukur karena ketika lupa atas segala nikmat Allah, tentang kesehatan kita, tentang silaturahmi kita, tentang bagaimana kita berkeluarga, bahkan kekayaan, harta dan lain-lain, maka tentu saja manusia akan menjadi lemah. Untuk itu wajiblah bagi seorang yang beriman sebagai bukti syukurnya kepada Allah, lakukanlah muhasabah, merenung. Kenapa? Kehidupan kita ini seperti melewati jalan dengan lintasan, belokan, penuh dengan dinamika. Demikian juga dalam kehidupan kita bermasyarakat, berkeluarga. Kita menemukan medan terjal, kita menemukan jalan naik, medan yang lancar. Itulah juga kehidupan. Kadang-kadang kita melewati jalan yang datar. Janganlah kita terlena keadaan. Perjalanan kita menyisakan masa lalu sebagai pengalaman, masa kini sebagai kenyataan, dan masa yang akan datang sebagai sebuah harapan. Dan untuk itu banyak hal yang harus kita renungkan. Al-Baqarah ayat 197 Allah berfirman, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquna ya ulil albab." Bawalah bekal, karena sungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa, dan bertakwalah kepadamu supaya orang-orang yang mempunyai akal sehat. Orang yang berakal sehat mengantarkannya meningkat keimanannya. Badan yang meningkat
mengantarkan bagaimana dia menjalani kehidupan atas perintah Allah dan mengikuti apa yang telah Allah larang. Karena itulah yang akan menjadi takwa, mengantarkan orang menjadi takwa. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita sebagai manusia. Untuk itu, Bapak Ibu sekalian, jika kita mau mencoba merenung, saya sedikit punya catatan ini. Tadi siang, catatan itu saya membaca kitab-kitab hadis, dan salah satu hadis yang saya baca yaitu hadis Muslim. Dan di sekian catatan dalam ensiklopedi hadis ini, itu ada yang menarik. Apa yang dimaksud itu adalah di dalam hadis itu ini menjadi penting buat kita sebagai langkah tadabbur kita, muhasabah kita. Jadi saya melihat di dalam daftar isi hadis Muslim ini itu kurang lebih ada 57 kelompok hadis. Dan kemudian saya mencoba menelusuri yang penting buat kita muhasabah, karena ini bagian kecil saja dari kehidupan kita manusia, yaitu kelompok 46 tentang berbakti dan menyambung tali silaturahmi dan adab. Saya buka itu, lalu kemudian ternyata pesannya sangat bagus. Paling tidak ada 51 pesan yang bisa kita coba tadabbur, berpikir, bahkan mungkin muhasabah. Contoh, hadis yang pertamanya itu adalah berbakti untuk kedua orang tua. Ada 4 hadis. Rasulullah SAW bersabda, seorang laki-laki datang ke Rasulullah, lalu dia bertanya, siapakah orang yang paling berhak dengan kebaktian, dengan baktiku? Jawab Rasulullah sampai 3 kali, ibumu, dan ibumu. Dan ini di hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang cukup panjang, dan ini menandakan hadis sahih. Lalu kemudian dalam hadis yang keduanya juga dijelaskan, ya Rasulullah, semua orang yang paling berhak dengan kebaktian sama ibumu. Lalu kemudian maksud saya, dengan hadis ini saja tentang bakti kepada orang tua, pertanyaannya, apakah kita telah benar sebagai anak mengakui orang tua kita? Apakah rasa marah kita kepada orang tua suatu saat ketika orang tua tidak pernah memberikan uang jajan kepada kita masih teringat untuk kita kemudian sumpah bahwa tidak baik? Ini hal kecil. Demikiannya juga anak kita. Apakah dia sudah bersikap baik terhadap kita sebagai orang? Tidak boleh kita mengatakan karena ketidakbaikan sikap orang tua lalu kemudian anak yang menjadi tidak baik. Itu kalimat yang tidak boleh muncul. Buat apa kita punya anak? Dalam surat Al-Anfal itu sangat banyak bercerita bagaimana pentingnya keteladanan. Rasulullah telah menunjukkan bagaimana bentuk keteladanan itu tentang kebaikan, tentang sesuatu yang dilarang, dengan contoh. Nah, untuk itu bukan hanya terhadap orang tua, bagaimana silaturahmi dan tetangga, bagaimana kewajiban kita terhadap anak yatim, bagaimana kesanggupan kita menyelesaikan orang-orang fakir miskin, termasuk bagaimana kita mencoba menyelesaikan masjid ini. Bagaimana tanggung jawab kita?
Sudahkah setiap waktu kita menyisihkan untuk kepentingan masjid? Sekecil apapun yang penting ikhlas karena Allah. Jadi muhasabah kita ini janganlah pada hal yang besar, yang kecil saja. Saya selalu menangis pada saat saya menyadari betapa saya banyak dosa dalam hidup saya. Penyesalan yang sudah tidak bisa dilakukan lagi karena ibunya sudah tidak ada. Hanya berharap pada ya Allah, ya Allah, terimalah ibuku di tempat terbaik. Dalam sebuah hadis pernah diceritakan, saya nggak tahu doib atau hadis ini doib atau memang saya. Tetapi katanya orang tua yang meninggal itu selalu melihat kita. Ketika melihat anaknya berbuat baik, maka dia berbahagia. Tapi ketika melihat anaknya berbuat durhaka, dia bersedih. Dan dia menghitung banyak mana kebaikan dan keburukan. Jadi untuk itu, kewajiban untuk muhasabah itu adalah pesan Allah, pesan Rasul. Karena cara itu yang akan mengantarkan kita untuk bisa berperilaku baik, memperbaiki. Tentu saja jika itu diniatkan untuk memperbaiki. Jika kemarin saya sakit karena saya makan Coca-Cola, minum Coca-Cola, maka berarti hari ini saya harus tinggalkan Coca-Cola. Jika kemarin karena kalimat yang saya ucapkan membuat teman saya terganggu, tersakiti, maka berarti saya harus memperbaiki cara berkomunikasi dengan dia. Yang terbaik buat kita adalah muhasabah. Sebelum dihisab, kita menghisab diri. Tanyakan pada diri kita kebaikan-kebaikan apa, kejelekan-kejelekan apa yang pernah kita lakukan, kebaikan yang dianggap mudah-mudahan diterima Allah, kita tinggalkan. Kalau kejelekan akan kita tinggal. Pesan itu yang senantiasa jelas tegas Allah terangkan dalam Al-Quran. Bukankah engkau berakal? Sepanjang engkau berakal, salat turun di bulan Rajab. Ketika Nabi Muhammad dalam kesedihan karena meninggal istri, meninggal paman, kemudian Allah hibur dengan pergi Isra ke Masjidil Aqsa dan kemudian pergilah sampai ke Sidratul Muntaha dalam satu waktu. Cerita ini menjadi menarik ketika bertemu antara kita, antara Nabi saja memperdebatkan, bertemu dengan Nabi Musa, perdebatan itu terjadi dari 50 menjadi 5. Bahkan Nabi Musa meyakini tidak akan mampu. Tapi begitu hormatnya Nabi Muhammad kepada Allah Subhanahu wa taala, 5 waktu diterima dan lalu kemudian menjadi pesan yang tidak boleh kita tinggalkan, menjalankan sholat. Tetapi ketika tafsir sholat itu kita buka kembali, diawali oleh takbiratul ihram, besar Allah yang datang. Pengakuan kita atas segala yang kita berada dengan Allah. Artinya sebuah bentuk perilaku yang harus tetap kita miliki. Aktivitas kita di dunia ini harus dengan dasar karena kebesaran. Rangkaian sholat menunjukkan betapa kebesaran Allah itu telah menjadi bagian yang mengantarkan kita beraktivitas. Diakhiri dengan salat yang menandakan betapa pentingnya hubungan manusia dengan manusia lain, dengan makhluk lain di luar bumi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini bukan hanya sekedar sebuah kewajiban yang rukun yang harus kita jalankan, tetapi makna sosial yang dimiliki di situ, bentuk-bentuk yang menjadi bagian penting untuk dilaksanakan. Baik-baiklah dengan sesama manusia.
Begitu banyak pesan sholat. Pemimpin, contoh pemimpin yang baik seperti apa? Seperti sholat berjamaah. Siapa yang harus menjadi pemimpin, yang harus menjadi imam? Mereka yang ilmunya lebih baik, bacaannya lebih baik, kemudian baru umurnya. Jadi ketika dia bacaannya baik dan ilmunya baik, walaupun umurnya masih muda, maka jadikan dia imam. Ini hadis. Jadi jangan lihat karena kecil, tapi karena dia memiliki ilmu yang sesuai dan juga hafalan ayat-ayat Quran yang lebih luas. Jika imam bolehkah imam salat lokal, bolehkah pemimpin salah? Salah itu diizinkan lagi. Salahnya kita itu mendapatkan izin dari Allah. Maka makmum mempunyai kewajiban memberitahukan atas kesalahan. Pemimpin dimanapun di dunia ini memberitahukan tentang sebuah kebenaran kepada sang pemimpin. Ini hak yang harus diselesaikan. Tapi tentu saja ada akhlak di sana. Ketika imam batal, seperti ada pemimpin bisa batal, maka imam akan turun, akan mundur ke belakang dan menyodorkan atau mendorong salah satu di belakang. Ini sebuah tata cara akhlak fikih dalam sholat, menggambarkan. Jadi sholat itu menandakan bagaimana hidup berkelompok, bermasyarakat yang harus dipimpin. Nah, untuk itu muhasabah kita pada hari ini mudah-mudahan menjadi bagian yang tidak perlu kita berjamaah melakukan. Yuk kita muhasabah bareng gitu, masing-masing aja. Toh nanti disambung di akhirat masing-masing. Bapak nggak percaya silakan dulu. Saya belum berani. Belum cukup kuat iman takwa saya. Masih terus belajar dan meningkatkan. Nah, kira-kira demikian. Mohon maaf. Jadi yang baik ini masih banyak kehidupan yang mungkin saya sampaikan, tapi insya Allah ayat-ayat Al-Quran pasti benar adanya. Semoga menjadi pelajaran buat saya kembali dan mudah-mudahan memberi manfaat buat jamaah sekalian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, demikian tausiah tadi yang disampaikan senantiasa menambah hasanah keimanan kita, tentunya dapat meningkatkan keimanan dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, Ibu, alhamdulillah ngaji sudah selesai, makanan sudah siap. Jadi wayahnya jangan ditinggalin itu makanan, kita makan berjamaah. Sudah siap, kursi, buah-buahan sudah ada, insya Allah. Ya, demikian terima kasih kepada Pak Jimdaya yang telah memberikan wawasan keilmuannya, dan kita tutup dengan bacaan ayat Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu. Ibu-ibu silakan Bu, ya. Bapak-bapak silakan. Jangan ada yang pulang dulu. Ibu-ibu ada di sebelah kiri, bapak-bapak di sebelah kanan makannya. Ya. Silakan ibu-ibu. Baik-baik, mana baik-baik. Ya. Silakan ibu-ibu ya. Kita berdiri